Halo, kali ini saya akan nge-share bagaimana caranya membuat puzzle dengan ActionScript 3 dan memakai Adobe Air. Jadi ini bisa juga untuk Android. Oke, di sini saya udah ada objek gambar 6 buah gambar berupa bitmap. Nah, objek inilah yang akan kita jadikan puzzle nanti. Dan saya juga udah men-save filenya menjadi nama puzzle.fla. Oke, pertama-tama kita buat dulu kelas untuk puzzle.fla kita. Klik file, new, pilih yang ActionScript dan pilih kelasnya yang sama seperti filenya, yaitu puzzle. Oke, setelah itu klik OK dan kita save dulu. Kita save di folder yang sama dengan file kita tadi. Kalau saya menaruh di folder untuk YouTube blog. Oke, kita klik save. Nah, sini jadi kelasnya. Oke, pertama-tama yang kita lakukan ialah menjadikan bitmap ini movie clip. Nah, tapi sebelumnya saya ingin copy dulu ke bawah. Nah, ini untuk objek nanti yang akan kita drag ke objek yang di atas ini. Oke, pertama-tama kita buat dulu movie clip satu persatu semuanya ya. Ke semua objek ini kita jadikan movie clip satu-satu. Nah, ini kita namakan target bagian 1. Oke, jika sudah kita klik OK. Sini juga kita ganti instance name target bagian 1. Nah, selanjutnya untuk yang kedua kita namakan target bagian 2. Klik OK. Nah, kita tulis target bagian 2 terus semuanya sampai ke 9. Target bagian 3. Biar cepat kita kopas aja deh, lama. Enam, delapan yang terakhir, 9. Nah, kita harus selesai untuk bagian target bagiannya. Setelah kita jadikan movie clip untuk target bagian, nah sekarang kita saya mau memberikan kesan dia agak transparan dikit. Nah, seperti ini. Pertama kita klik dulu, kita klik style, klik kasih alpha. Nah, dia kan nurun ya. Nah, ini sebenarnya mengaturnya ada di sini. Tinggal kita geser-geser. Kalau mau kita tebelin, kita kecilin itu transparansinya. Diatur di sini. Sini saya mengaturnya 2, 19 juga nggak apa-apa sih.
Nah, sini yang satu lagi semuanya satu-satu. Oke, ini berarti sudah jadi untuk bagian targetnya dari 1 sampai 9. Nah, ini sekarang kita buat untuk objek yang di dragnya, sama seperti tadi kita namain satu-satu. Convert simbol bagian satu, copy aja. Oke, ini bagian satu, convert simbol bagian nomor. Oke, ini juga simbol bagian 3, sama seperti tadi instance name ya yang diganti tadi. Simbol 4, simbol bagian 4. Ya, ini bedanya kalau tadi kita namainnya target bagian, kita namainnya bagian aja. Kalau saya namainnya bagian aja. Oke. Ini kita terusin sampai 9. Oke, sudah semua. Oh ya, sebenarnya ini saya salah ya. Ini kan di sini bagian B-nya gede ya. Ini saya salah. Di sini saya ganti B-nya jadi gede. Satu-satu. Semuanya. Karena nanti akan dipakai dalam scriptnya. Jadi use case itu kepake banget di sini. Mau itu huruf gede huruf kecil dianggapnya beda. Oke. Nah, oke deh, selesai. Kita save dulu, klik Ctrl Save. Nah, jika sudah ke 9 target bagian ini udah kita diamkan begini aja, ini udah jadi. Nah, sekarang untuk yang bawahnya ini belum jadi nih, walaupun udah jadi movie clip, udah kita namain semuanya. Sekarang tinggal kita bikin coding buat gimana caranya biar ini tuh bisa digeser ke atas kalau nanti kita jalanin flashnya. Oke, pertama-tama sudah kita buat dulu nih kelas untuk bagian 1 biar dia bisa di drag. Oke, kita pertama-tama klik dulu ke library, klik bagian satunya, klik kanan properties dan klik export for action script. Nah, di sini akan kita buat kelasnya dengan cara mengklik yang tombol pensil ini ya, kita klik. Nah, ini udah jadi kelasnya. Karena kita bikin dari movie clip, dia akan otomatis mengimport flash.display.movie clip. Oke, teman-teman, kita save dulu ya di folder yang tempat kita naruh file tadi. Save dulu action scriptnya. Jika sudah, kita buat objek ini add event listener. Oh ya, pertama-tama kita import dulu ya, karena ini kan
kita mau jadiin bisa di drag, nah kita akan pakai most event. Nah disini kita import dulu most eventnya, flash dot events dot mouse event. Nah ini berarti mouse eventnya udah bisa dipakai. Nah sini kita kasih this dot add event listener kurawal buka, kita klik sini mouse event dot mouse underscore down. Ini salah gede semuanya, mouse underscore down, koma, dan koma ini kita tulis nama functionnya. Kita namakan dipencet. Oh jangan dipencet ya, di drag. Sudah tutup kurawalnya, titik kasih akhiran. Nah kita bikin di sini fungsinya public function dari nama ini di drag ini, event di drag ini fungsinya di drag itu event mouse event kurawal buka. Nah di sini kita bikin start this dot start drag. Oke, nah sudah jadi, kita tes dulu. Nah kita tes ya. Nah di sini bagian satu sudah bisa di drag nih, tapi masalahnya nggak bisa copot. Nah ini masih belum selesai. Nah itu kita bisa di drag, dan juga masalahnya pertama ini nih, kalau kita drag ke belakang dia ketutupan, harusnya kan ini di atas. Nah ini caranya, kita close dulu karena di drag ini udah bisa. Nah kita klik kasih add child this. Kenapa saya kasih add child this? Oh salah, ini parent dot add child this. Nah kenapa saya kasih add child this? Karena kalau menggunakan add child ini, objek akan langsung diindeks menjadi yang paling atas, seperti ditaruh di atas baru gitu. Jadi objeknya kayak diambil taruh atas, pokoknya begitulah. Dan ini parent ini si puzzle ini, jadi puzzle ini parent dari bagian satu ini. Jadi parent itu stage-nya, nah bagian satu ini child-nya dari parent tersebut. Makanya ini kita panggil codingnya parent.addChild. Jadi parent dari objek bagian satu ini akan memanggil bagian satu ini lagi kembali di parent tersebut. Nah, secara lebih jelasnya seperti itu. Nah kita coba dulu. Nah sekarang kita coba drag. Nah ini udah paling atas. Itu caranya. Oke selesai. Sekarang kalau udah selesai, ini udah bisa di drag. Masalahnya kan kalau dilepas gimana. Nah ini dia, kita tambahin lagi add event listener ya buat this, tapi beda. Di sini kita bikin eventnya itu bukan mouse down tapi mouse up,
Nah, ini kita ganti namanya, ini di drop. Nah, ini untuk nama fungsinya. Sekarang kita bikin sama seperti di drag tadi, kita kopas saja, kita ganti di dragnya menjadi di drop. Ini parentnya kita hapus, startnya kita ganti menjadi stop drag. Ini udah selesai nih, berarti kalau dia dipencet objeknya bagian satu itu dia akan di drag. Tapi setelah dilepas event kedua ini dia akan di drop. Nah, sekarang kita coba. Nah, kita klik geser, udah dilepas deh. Sekarang udah bisa. Nah, selesai. Nah, masalahnya kalau puzzle itu kan, kalau kita ditaruh di targetnya itu pasti kan otomatis ngeplak ya, dan tidak bisa digeser-geser biasanya. Nah cuman nih kan kalau kita kesini nggak ngeplas dia, padahal udah benar. Harusnya kan otomatis jadi kelihatannya kayak wih pas nih objeknya sama bagiannya gitu. Nah sekarang kita buat untuk bagiannya itu ya biar pas di sininya. Pertama kita lihat di sini di bagian stop drag. Di sini kita kasih coding jadi if ya, if pertama gini dulu deh, kita trace dulu, trace sini target get object target object target salah apa ya, kita lihat dulu, saya agak lupa di sini display dia metodenya itu drop target, salah, drop target, trace drop target, drop target dot parent dot name. Nah sini gunanya trace drop target dot parent dot name itu seperti ini. Coba kita run dulu ya. Nah kita trace, salah, bukan yang ini puzzle-nya, itu yang udah jadi nih, puzzle-nya yang ini. Nah kita coba, loh kok error. Nah ini dia, ya nggak apa-apa emang error. Nah gunanya trace drop target parent dot name itu dia akan membaca objek apa yang kita drop tadi, dia jatuhnya tuh di mana. Misalnya ini kan kita namain bagian 2 nih, kalau kita drop di sini maka ini kan munculkan bagian 2. Nah kalau kita drop di sini munculkan bagian 3. Nah sini juga dia akan munculkan bagian 4. Jadi dia membaca apakah objek ini tuh jatuhnya di objek lain yang mana gitu. Nah kalau kita drop di sini, nah dia akan memberitahukan kalau ini tuh target bagian 1. Nah sekarang kenapa saya
kenapa saya memberitahukan seperti ini, karena ini nanti bisa kita buat menjadi acuan, untuk agar dia itu bisa ngeplak. Nah, jadi acuan untuk objek ini membaca apakah dia sudah benar atau belum tempatnya untuk di dropnya. Oke, ya, oke, kita lanjutkan dulu aja. Oke, setelah selesai ini kan udah nih, ini berarti kita gini, kasih if drop target dot parent dot name sama dengan target this dot name. Maka this dot x sama dengan drop target dot x, dan y nya this dot y sama dengan drop target dot y. Kalau lupa ini titik koma, dan lupa kasih titik koma karena nggak bakal jalan kalau nggak ada titik koma. Nah, kita save. Jadi di sini gunanya if itu, jadi jika drop targetnya sama dengan target dan nama objek bagian satu, jadi kalau digabungin ini namanya kan this name itu, ini namanya itu bagian satu. Nih nama yang di sini, ini dia this.name itu, ini dia bagian satu. Nah, dan ini kita tambahin target. Jadi kalau kita tambahin sama nama dia, jadi target bagian satu. Jadi kalau diterjemahin, jika dia jatuhnya drop target parent name nya itu sama dengan target bagian satu, maka objek bagian satu x nya akan menyamakan dengan drop targetnya dot x nya gitu. Nah, kita coba, jadi akan menjadi seperti ini. Ada yang salah. Oh, ini ada plusnya harusnya. Oke. Udah jalan. Nah, kita coba. Nah, ini saya masih salah nih. Sebenarnya bukannya. Nah, salahnya adalah, jadi drop target x nya itu ngikutinnya di stage nya. Nah, sekarang biar nggak ngikutin di stage nya itu, ini kita kasih parent ya. Baru kita coba lagi. Nah, gimana tuh yang salah? Kok salah ya? Drop target name sama dengan target this dot x dan drop target dot parent ya, salah naruhnya nih. Oke, sebenarnya seperti ini nih, saya agak lupa.
Nah benar. Nah sekarang kita coba ya, hap, nah dia udah pas dan hap hap udah pas. Dan tapi masalahnya setelah kita ngeplak dia masih bisa di drag lagi nih ya kan, berarti objek ini masih bisa di drag ulang. Nah gimana caranya biar objek ini nggak bisa di drag ulang seperti ini? Nah di sini caranya kita tambahin this dot enable sama dengan false. Nah ini akan membuat objeknya tidak bisa di drag lagi. Nah kita coba hop, nah masih bisa ya, salah dulu, enable dengan false. Hop, masih bisa ya. Nggak bisa sih. Lalu ya, nggak lupa. Oke, jadi caranya adalah seperti ini. Di sini kita bikin dulu variabel namanya namakan aja disable. Nah di sini teman-teman public var disable kita jadikan boolean. Nah, di sini kita deklarasikan disable sama dengan new boolean dan disable itu sama dengan false. Nah, jika sudah jika sudah, sekarang kita kasihkan if di dragnya, if disable sama dengan false, maka objek akan bisa di drag. Nah tapi jika di drag media pas di objeknya, kita akan buat disable nya itu sama dengan true. Nah, di sini dia akan membuat variabel disable ini menjadi true, maka fungsi di drag ini nggak akan bisa digunakan. Seperti ini. Sekarang kita coba. Nah kita coba nih di drag, kita pasin ke objek targetnya, set. Nah ini saya klik, nggak bisa nih, ya udah berhasil ngeplak. Nah di sini kita udah selesai semua nih, berarti tinggal nyambungin kelasnya itu ke bagian-bagiannya. Nah keistimewaan OOP di action script 3 ini, kita dapat menggunakan kelas yang udah kita buat di objek yang lain. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini kan udah selesai nih, ini bagian 1, tapi saya ingin buat codingan yang bagian 1 ini ada di bagian yang lainnya. Tapi pasti nggak mungkin dong kita kopas coding ini satu-satu gitu. Itu akan banyak banget gitu codingnya. Kenapa? Karena kurang efisien jadinya.
Nah, bagusnya OOP itu jadi kita hanya bisa bikin satu codingan dipakai banyak objek. Nah, contohnya seperti ini. Action script ini kita save dulu menjadi, kita save, kita ganti namanya menjadi drag and drop. Drag and drop. Kita save di sini. Nah, ini dia. Ini action script drag and drop. Nah, ini file open, kita buka bagian 1. Nah, ini bagian 1 kita hapus saja codingan yang tadi. Nah, ini semua kita hapus nih. Ini nggak usah nih semua. Nah, kan kosong lagi ya bagian satunya. Nah, ini gampang nih. Dari sini tinggal kita import aja kelas yang tadi udah kita buat di sini. Import, namanya drag and drop. Drag and drop. Nah, udah kita import. Itu berarti bagian 1 ini memiliki semua yang ada di sini karena sudah kita importkan lewat sini. Jadi dari movie clipnya, apanya semua sudah termasuk bagian 1 juga udah ada dia. Nah, sekarang kita extend drag and drop. Nah, ini udah bisa nih. Sekarang kita tes. Oh ya, ini kita ganti dulu ya, jadi drag and drop. Jangan lupa kita ganti dulu karena ini harus sama dengan nama action scriptnya, harus sama dengan ininya, fungsi dan kelasnya harus sama. Nah, kalau udah kita tes lagi. Nah, sekarang berjalan, kita gerakin up. Nah, bisa up. Nah, fungsinya masih ada, bisa kita pakai. Oke, sekarang ini udah jadi drag and drop. Ini action script drag and drop, ini bagian 1. Nah, sekarang kita tinggal bikin bagian 2 nya. Di sini kita ke library, target bagian 2. Kita bikin action scriptnya, kita export. Ini kita kopas aja yang ini. Nah, kita di sini ya kita ganti namanya, ini bagian 2, ini bagian 3, bagian 2. Kita save bagian 2. Nah, terus sampai ke bagian 9. Nah, ini bagian 3 sama, kita klik properties, kita klik export for action script, klik lagi, kita alt faster, ganti 3, ini juga ganti 3, kita save lagi, terus sampai ke 9. Oke, kita percepat ya. Save. Oke, yang kelima. Oke, nomor 5. Kita save lagi. Save. Oke, cepat. 6.
bagian 6, save lagi bagian 6. Bagian 7, bagian 7, save bagian 7. Oke, ini bagian 8. Tinggal terakhir bagian 9. Save lagi. Selesai semua. Sekarang kita balik ke puzzle.flah. Kita save dulu semuanya, kita jalanin. Nah, sekarang kita tes satu-satu. Bagian satunya, hop, nah dia ngeplak. Bagian 2, up, iya dia ngeplak. Bagian 3, up, iya bagian 4, up. Bagian 5, up, bagian 6, up, bagian 7, up, bagian 8, up, bagian 9, up. Nah itu dia, semua selesai deh. Nih kalian bisa nambahin, misalnya mau nambahin sukses juga bisa, tinggal bikin aja tampilan suksesnya gimana. Oke, mungkin sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ingin request tutorial-tutorial lainnya bisa komen aja di bawah, dan jika ingin berlangganan silahkan subscribe, klik tombol subscribe nya di bagian bawah sini ya. Gini aja mungkin ya. Oke, terima kasih udah menonton dan bye bye.